本尊先开个好头，一杯三色丹雷补品丹药。我初无为。老朋友，我们又见面了。将士们，感谢各位不辞万里前来参加本届空间交易会。Sin diperlihatkan Xiaoyan, Xiao Xiao, dan Medusa yang berada di pavilion bintang jatuh. Xiaoyan memberitahu gurunya bahwa aliansi yang sudah diatur dengan baik olehnya. Gurunya pun bertanya siapa gadis kecil yang mereka bawa. Xiaoyan menjawab bahwa itu adalah Xiao Xiao, lalu menyuruh Xiao Xiao memberi salam kepada Master Yao Lao. Xiao Xiao kemudian memberi hormat, membuat Yao Lao teringat pada masa lalu bersama Xiaoyan. Yao Lao berkata bahwa Xiao Xiao memiliki sedikit energi kayu dalam tubuhnya dan berpotensi menjadi seorang alkemis. Ia kemudian meminta Xiao Xiao menunjukkan kemampuannya. Xiao Xiao pun mengeluarkan api di tangannya, namun karena belum bisa mengendalikan api tersebut, api itu meledak kecil dan membuat wajah Yao Lao menjadi hitam berasap. Xiao Xiao pun menertawakan gurunya. Yao Lao kemudian berkata bahwa Doki Xiao Xiao masih belum stabil, sehingga ia akan melatih Xiao Xiao sampai benar-benar bisa menguasai kekuatannya. Ia pun berjanji akan menjadikan Xiao Xiao gadis kecil terkuat di seluruh benua Doki. Setelah itu, ia berkata kepada Xiaoyan dan Cailin bahwa mulai sekarang Xiao Xiao akan berlatih di bawah bimbingannya. Xiaoyan dan Cailin pun berterima kasih. Sin kemudian berganti, Xiaoyan dan gurunya berdiskusi tentang pertempuran yang baru saja terjadi. Aula Jiwa sampai mengirim 2 Heavenly Venerable untuk melawan Aliansian, yang menunjukkan bahwa mereka sangat bertekad menekan Aliansian. Xiaoyan berkata bahwa meski pertempuran kali ini sudah berakhir, aliansi yang tidak boleh lengah. Yao Lao kemudian menenangkan Xiaoyan dan memperlihatkan sebuah peta yang telah dibuat. Ia menjelaskan bahwa kota-kota yang dulunya milik sekte awan berkabut kini telah dikuasai Aula Jiwa. Dari tindakan Aula Jiwa yang semakin gencar mengumpulkan tubuh jiwa, tampak jelas mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Xiaoyan pun bertanya apa sebenarnya tujuan mereka. Yao Lao menjawab bahwa Aula Jiwa selalu bertindak aneh dan tidak terduga, dan kali ini pasti ada maksud yang besar. Selanjutnya, Yao Lao memberitahu bahwa pasar ruang akan dibuka setengah bulan lagi. Saat itu, pecahan terakhir dari peta api teratai iblis murni akan muncul. Karena Aula Jiwa juga menargetkan api surgawi, mereka harus bergerak lebih cepat. Xiaoyan pun menegaskan bahwa bagaimanapun caranya, pecahan peta itu harus mereka dapatkan. Saat ini dari 4 pecahan peta, mereka sudah memiliki 3, dan yang terakhir juga harus menjadi milik mereka. 3 hari lagi, mereka akan berangkat lebih awal menuju pasar ruang. Sin kemudian memperlihatkan Cailin yang sedang menjaga Xiao Xiao tidur. Xiaoyan datang dan memberitahu Cailin bahwa dataran tengah berbeda dengan barat laut. Di sini ada banyak kekuatan besar dan hubungan antar mereka sangat rumit. Namun ia berjanji akan melindungi Cailin dan Xiao Xiao. Cailin menjawab bahwa ia juga akan berusaha menjadi kuat agar bisa melindungi semua orang yang ia sayangi. Xiaoyan lalu memberikan cairan spiritual buatan Yao Lao, yang bisa membantu Xiao Xiao lebih mudah mengendalikan Doki. Sin berganti, mereka menuju lokasi pasar ruang. Xiaoyan terkejut karena ternyata pasar ruang berada di tempat yang begitu terpencil. Yao Lao menjelaskan, meski tampak sepi, namun jika diperhatikan dengan seksama ada banyak aura kuat di sana. Xiaoyan pun merasakan lebih dari 100 aura, bahkan yang paling lemah berada di tingkat Dozun bintang 3. Xiao Xian bertanya, dengan jumlah ahli sebanyak ini apakah tidak ada yang khawatir akan terjadi perebutan? Yao Lao menjelaskan bahwa pasar ruang adalah ajang transaksi paling tinggi di benua Doki, diselenggarakan dan dijaga ketertibannya oleh 3 sekte kuat.
Dengan adanya 3 kekuatan besar itu, siapapun yang mencoba membuat keributan akan segera dihentikan. Tak lama kemudian, muncul portal ruang dan banyak ahli kuat masuk ke dalamnya. Cailin merasakan aura orang-orang itu begitu kuat, namun Yao Lao menenangkannya. Mereka pun masuk ke portal dan tiba di pasar ruang. Xiaoyan berkata bahwa tempat ini memang layak disebut pasar tertinggi, karena bahkan sampai membangun ruang terpisah. Yao Lao mengingatkan bahwa di tempat ini masih ada orang yang mencari keuntungan dengan cara tidak wajar, jadi mereka harus lebih teliti. Ia pun menyuruh mereka berkeliling dulu, sementara ia melihat-lihat ke depan. Xiaoyan, Cailin, dan Xiao Yixian berjalan bersama dan melihat banyak barang berharga, termasuk batu 7 warna. Xiaoyan pun bertanya pada pedagang tentang harganya. Penjual itu memasang harga sangat tinggi, yakni 2 butir pil kelas 8 dengan petir pil 3 warna. Orang-orang di sekitar menyadari penjual itu mencoba memasang harga tidak wajar untuk menguji pembeli. Xiaoyan pun tetap menukarnya dengan pil tersebut, lalu memberikan batu itu kepada Cailin. Orang-orang terkejut dengan tindakan Xiaoyan yang rela menukar 2 pil kelas 8, sehingga mereka mulai penasaran dengan latar belakangnya. Xiaoyan kemudian bertanya pada Cailin tentang batu tersebut. Cailin menjelaskan bahwa batu 7 warna lahir dari tempat di mana piton penelan langit 7 warna bersemayam. Batu ini adalah makanan bergizi baginya. Namun puncak sebenarnya dari piton penelan langit adalah yang memiliki 9 warna. Batu bisa memiliki 7, 8, bahkan 9 warna. Untuk mengetahui warna aslinya, harus digunakan darah piton penelan langit 7 warna. Sayangnya, batu yang mereka dapatkan hanya memiliki 8 warna. Xin kemudian memperlihatkan mereka masuk ke ruang rahasia yang dibuat khusus oleh 3 kekuatan besar, sehingga bisa mencegah deteksi pihak lain. Acara lelang pun dimulai. Xiaoyan terkejut karena pembawa acaranya memiliki kekuatan di tingkat Douzun bintang 9. Yao Lao menjelaskan bahwa itu adalah tetua Baoshan, pemilik gunung cermin harta, yang hanya selangkah lagi mencapai Banshang. Barang pertama yang dilelang adalah sayap Phoenix Iblis Surgawi yang dulu dimiliki seorang master klan Phoenix Iblis Surgawi yang gugur dalam pertempuran. Xiaoyan berkata bahwa sayap itu dulu sempat membuatnya banyak mengalami kesulitan, dan sekarang justru dilelang di sini. Saat barang ketiga yaitu kitab racun langit kelam, Xiao Yixian tertarik. Xiaoyan pun menukarnya dengan 2 pil kelas 8 dengan petir pil 5 warna, dan berhasil mendapatkannya. Xiaoyan lalu memberikan kitab itu kepada Xiao Yixian. Barang lelang berikutnya adalah pecahan peta api teratai iblis murni. Semua orang di sana berebut, namun akhirnya berhasil didapatkan oleh Yao Lao yang menukarnya dengan petir pil 9 warna. Ia lalu menyuruh Xiaoyan menyimpan pecahan itu dengan baik. Orang-orang tidak menyangka bahwa pecahan peta itu hanya menempati peringkat kedua, sehingga mereka penasaran apa barang terakhirnya. Tetua Baoshan pun mengumumkan bahwa barang terakhir bukan benda, melainkan sebuah informasi, dan tidak memungut biaya apapun. Ia mengungkapkan tentang pohon kuno Bodhi yang disebut juga pohon reinkarnasi, salah satu harta karun alam tertinggi di benua Doki. Pohon Bodhi hanya muncul setiap 1000 tahun sekali, dan setiap kemunculannya bersembunyi jauh di dalam bumi sehingga sangat sulit ditemukan. Barang siapa yang berhasil mendapatkannya, bisa melangkah ke tingkat Dasheng. Semua orang pun terkejut mendengar informasi ini. Tetua Baoshan menjelaskan bahwa pohon itu muncul di wilayah kuno barbar, tanah terlarang yang sangat berbahaya. Yao Lao berkata bahwa wajar saja mereka membagikan informasi ini, karena tujuan sebenarnya adalah menarik lebih banyak orang datang ke sana seperti memancing ikan. Xiaoyan menimpali bahwa meski pohon kuno Bodhi jarang muncul, hal yang mendesak sekarang adalah membawa pecahan peta api teratai iblis murni kembali ke pavilion bintang jatuh. Acara pun berakhir, dan Yao Lao segera menyuruh semua orang cepat keluar karena mereka sudah diintai. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-161. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.